depan kelasmu menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabar panjenengan? Alhamdulillah sehat baik. Bu Ayu, terima kasih kepada panjenengan mau meluangkan waktu untuk belajar pendidikan guru besar, yang mana pada kali ini saya diberi tugas untuk supervisi akademik panjenengan. Tapi sebelum nanti saya masuk ke kelas panjenengan, saya akan melakukan yang namanya praobservasi untuk mengetahui seberapa siapkah panjenengan nanti ketika mengajar anak-anak. Itu nanti saya lihat dari kesiapan melalui RPP panjenengan. Oke, tapi sebelumnya silahkan Bu Ayu memperkenalkan diri supaya nanti lebih lancar seperti itu. Monggo Bu Ayu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Setianing Ayu Pratiwi. Saya di SMP Negeri 2 Keras ini mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Bu Ayu. Bu Ayu, di sini nanti sifatnya kita adalah mitra, di mana tidak ada yang lebih istilahnya lebih paham dari panjenengan. Saya tidak seperti itu, tapi kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, berkolaborasi. Ini semua demi anak didik kita atau guru kita supaya pembelajarannya lebih baik. Oke, kemudian nanti panjenengan kira-kira masuk kelasnya jam berapa? Saya nanti masuk kelasnya jam ke-3-4. Oh, jam 3.4. Terus di kelas 8B. Oh, oke. Baiklah. Nanti saya akan mendampingi panjenengan di kelas 8B, dan nanti seandainya ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki bersama, ya, supaya pembelajarannya agak lebih baik seperti sebelumnya. Di sini kita lakukan adalah praobservasi dulu, ya Bu Ayu. Praobservasi itu ditujukan untuk persiapan nanti panjenengan masuk ke kelas, apakah hal-hal yang diperlukan di kelas nanti bisa tercapai atau tidak. Ditujukan hal-hal yang kurang atau hal-hal yang belum dicantumkan nanti bisa dicantumkan. Baiklah, di sini jenengan nanti mengajar bahasa Indonesia kelas 8B, ya. Kira-kira materi apa yang disampaikan nanti? Materi yang saya sampaikan nanti ini berhubung bab terakhir ya. Jadi nanti di kompetensi dasar 3.17 yaitu menggali dan menemukan informasi pada buku fiksi dan buku non fiksi. Oke. Jadi nanti anak-anak menggali informasi unsur-unsur yang ada di fiksi dan non fiksi. Terus kemudian kira-kira tujuan pembelajaran apa yang nantinya Ibu sampaikan ke anak-anak? Tujuan yang nanti akan saya sampaikan pada anak-anak itu yang pertama, anak-anak bisa menemukan informasi yang ada pada buku fiksi dan buku non fiksi. Itu yang pertama, Bu. Untuk yang keduanya yaitu nanti anak-anak dapat menelaah atau menganalisis unsur yang ada di dalam buku fiksi. Baik sekali Bu, menganalisis, berarti artinya anak
unsur Dari yang ada dalam di cerita tersebut. Kira-kira anak-anak berarti nanti dibagi atau melalui tayangan seperti apa? Kalau nanti mungkin anak-anak saya bagi kelompok dan saya beri sedikit tayangan contoh ya, Dari contoh fiksi fiksi dan non fiksi. Terus kemudian kompetensi yang ingin dicapai apa? Nah, ini kompetensi yang ingin saya capai yaitu mengembangkan kemampuan intelektual anak dengan cara menyajikan kegiatan pembelajaran yang diferensiasi. Oh, iya. Berarti selama ini panjenengan sudah menggunakan RPP berdiferensiasi. Ya, Ya, terus kira-kira RPP berdiferensiasi kan ada 3 ya RPP-nya. Maksud saya diferensiasi itu tekniknya kan ada 3 ya, strategi. ya. Terus kira-kira diferensiasi apa yang bisa dimasukkan nanti dalam pembelajaran? Untuk diferensi yang saya masukkan dalam pembelajaran saya nanti ada 2 Bu. Oke. Ada konten dan ada hasil atau produk. Kira-kira kalau konten seperti apa, Bu? Kalau untuk diferensi kontennya nanti anak-anak akan saya tayangkan yang pertama PPT dulu ya Bu. Oh, iya. Soalnya nanti yang PPT itu untuk sekedar penjelasan sedikit mengenai pengertian buku fiksi dan non fiksi serta unsur-unsurnya. Terus yang kedua yaitu saya memberikan contoh gambar buku fiksi itu yang seperti apa, buku non fiksi itu yang seperti apa. Dan ya yang terakhir nanti akan saya tayangkan sebuah video. Videonya ini nanti ada 2. Yang pertama yaitu contoh cerita fiksi. Ya, contoh cerita fiksi nanti judulnya ada Batu Menangis. Dan yang kedua nanti contoh video yang termasuk ke dalam non fiksi yaitu video mengenai perjalanan kisah ceritanya Bung Tomo. Nah, menarik sekali Bu, itu kelihatannya anak-anak ini nanti kalau saya prediksi ya Bu ya, kelihatannya anak-anak antusias sekali Ya, karena mudah-mudahan antusias Bu, iya, ya. karena kan ada videonya juga, ada PPT-nya juga, ada gambarnya juga. Bagus sekali Bu, panjenengan sudah istilahnya sudah menyediakan berbagai macam bentuk diferensiasi. Tujuannya supaya anak-anak didik kita keinginannya atau minatnya itu tertampung. Ya. Iya, Bu. Terus kira-kira nanti media apa yang digunakan? Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya Bu, media yang saya gunakan yang pertama nanti yaitu contoh gambar buku, Ya. terus ada LCD, terutama ini yang paling penting. Iya, yang paling penting, betul. Terus betul. buku paket anak-anak dan tayangan video. Oh, iya. Memang LCD itu adalah sekarang bagian yang Paling penting Iya. Bu, LCD laptop itu sudah Iya. menjadi bagian Betul sekali. dari pembelajaran. Apalagi anak zaman now gitu, era digital yang Iya. mana mereka itu menggunakan HP-nya untuk membrowsing apapun yang dia mencari inginkan. segala sesuatu. Iya. Dipermudah Bu kalau ada media sosial. Gurunya jangan sampai ketinggalan. Iya. Betul sekali. Oke, nanti kira-kira metode atau teknik yang digunakan nanti apa Bu, selain jenengan sudah diferensiasi, terus panjenengan nanti menggunakan tekniknya seperti apa? Untuk metode atau teknik yang saya gunakan nanti, insya Allah saya menggunakan metode problem based learning Bu, atau yang kita sebut dengan PBL. Mungkin lebih dijelaskan seperti apa bentuknya. Metode PBL ini nanti melibatkan anak-anak Ya. dalam melakukan suatu kegiatan. Kegiatan ini nanti menjadi
produk untuk dihasilkan. Oh, Jadi anak-anak dengan masalah untuk menyelesaikan masalah. berarti panjenengan nanti memberikan beberapa pertanyaan atau lembar kerja untuk anak-anak secara berkelompok berdasarkan apa Bu? Ya tadi lupa pengelompokannya karena diferensiasi itu kan berdasarkan minat juga bisa. Itu pengelompokannya seperti apa? Untuk pengelompokannya nanti saya sesuaikan dengan minat anak, Bu. Oh iya. Saya bagi siapa yang berminat untuk menganalisis buku fiksi, siapa yang berminat untuk menganalisis buku non fiksi. Karena kan minat anak kan berbeda-beda. Betul, iya. Kadang ada yang suka membaca buku fiksi, Iya. membaca novel, cerpen. Iya, betul. Kadang ada anak yang lebih suka mempelajari buku pelajaran, biografi, Sejarah. sejarah, Iya. apalagi buku motivasi itu kan anak-anak minatnya berbeda. Ya, betul. Berarti panjenengan sudah memetakan siswa ke dalam kegiatan yang apa namanya melibatkan minat Ya, dalam melibatkan minat anak. ya dalam apa namanya keinginan mereka untuk menganalisa atau membaca buku fiksi dan non fiksi. Ya, ya baiklah Bu. Untuk strategi pembelajaran yang Bu Ayu lakukan nanti, Strategi yang saya gunakan sesuai dengan RUP saya yaitu Ya. pembelajaran diferensiasi, diferensiasi konten dan produk. produk tadi Ya. ya. Kira-kira nanti produk yang ingin panjenengan hasilkan anak-anak seperti apa? Untuk produk yang nanti akan dihasilkan anak-anak yaitu saya memberi beberapa pertanyaan berdasarkan unsur fiksi dan unsur non fiksi. Kemudian saya memberikan LKPD pada anak-anak. Nanti setelah itu anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan pada LKPD. Selain itu Bu, selain menjawab pertanyaan pakai istilahnya pakai apa namanya jawaban langsung Ya. KPD. Setelah itu nanti anak-anak presentasi, Bu. Presentasi. Ya, salah satu kelompok nanti mewakili presentasi di depan kelas. Presentasi di depan. Ya. Ya. Nanti tujuannya presentasi nanti supaya apa Bu tujuannya? Tujuan presentasi nanti supaya kelompok lain mengerti jawaban dari kelompok yang maju. Ya. Terus nanti misalkan kelompok lain ada yang jawabannya beda, nanti bisa ditanyakan. Ya, saling berpendapat. Saling berpendapat. Ya betul Bu. Jadi anak-anak itu perlu apa namanya Bu? Perlu diberi kesempatan Ya. untuk mengungkapkan Mengungkapkan pendapat di depan temannya. Soalnya kan jawaban per kelompok nanti kan tidak mungkin sama. Ya, ya soalnya pemikiran orang kan beda-beda. Terus istilahnya apa namanya Bu? Ketika dia membaca itu hasilnya juga nggak sama. Membaca cerita itu atau mendengarkan nggak sama. Terus kemudian ini yang terakhir tentang alur apa namanya istilahnya caranya jenengan nanti mengaplikasikan rencana panjenengan ke pembelajaran yang sesungguhnya nanti seperti apa? Untuk alur pembelajaran saya pada siswa nanti yang pertama saya mengorientasikan anak-anak untuk mencari masalah terhadap masalah yang saya berikan tadi. Terus yang kedua mengorientasikan anak-anak untuk belajar. Terus yang ketiga saya membimbing anak-anak untuk membagi kelompok sesuai minatnya tadi. Terus yang terakhir baru nanti anak-anak berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari saya. Dari situ nanti anak-anak bisa menghasilkan Ya, terus pemahamannya itu juga nyata gitu tidak hanya angan-angan. Kalau anak-anak misalkan istilahnya cuma apa namanya Bu tidak menganalisa secara langsung, mereka hanya angan-angan ya. Unsur ini tapi tidak ada jawaban yang pasti kan. ya, kelihatannya panjenengan sudah cukup menguasai atau sudah cukup apa jelas runtut apa yang menjadi keinginan panjenengan nanti yang jenengan rencanakan pada LPP. Saya menunggu nanti
nanti jam ketiga ini kurang 2 jam gitu ya. Masih lama gitu. Nggak apa-apa, nanti saya persiapan juga, panjenengan juga persiapan. Nanti ribon anak-anak yang mengambil LCD di ruang lab. Ya, nanti saya masuk kelas dulu, Bu. Ya. Mungkin saya nanti masuk kelas dulu, terus saya menyuruh anak-anak. Oke, ya Bu. Saya berharap nanti pembelajaran bisa berjalan lancar, anak-anak juga aktif, ya aktif kreatif, ya lancar dan anak-anak mendapatkan hasil yang bagus, yang maksimal. Ya, terima kasih Bu Ayu. Demikian apa yang bisa saya tanyakan kepada jenengan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, nggih. Sama Nggih. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang tulisan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen ya. Nomor berapa ini? Haji Noto. Panitia Fadil, Angka Farel, Alin, Alvina, Alivia, Jalsi, dan Aditya Firmansyah, Nazril, Yusuf, Nafisa, Noviana, Putri, Rahesa, Pirin, Satrio, Siva, Widya, Willy, Rakaka. Yang lalu itu fiksi dan non fiksi. Ya, kalian di bulan libur panjang saya ulangi lagi materi kita. Menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non fiksi. Di situ sudah ada gambar 2 buku yang berjudul apa? 9 dan 10. Menurutmu mana yang termasuk contoh buku fiksi dan mana yang termasuk contoh buku non fiksi? Yang 9 fiksi, yang non fiksi. Apakah benar jawabannya, Cak? Apa itu buku fiksi dan non fiksi? Untuk buku fiksi yaitu buku yang berisi gagasan, ide, dan perasaan penulis yang bersifat imajinasi, yang bersifat cerita. Berarti buku fiksi itu buku yang berisi cerita. Contohnya sudah ada di situ, ada novel yang berjudul Dilan. Kalian sudah pernah? Kita lanjut lagi ke unsur buku fiksi dan non fiksi. Ini minggu lalu sudah. Oke, bisa fokus menghadap ke depan. Untuk rangkaian kejadian peristiwa, ada berapa kemarin lalu kita bagi menjadi? Ada 3, lalu apa saja? Unsur yang kelima yaitu gaya bahasa. Bahasa yang digunakan di dalam cerita. Ada gaya bahasa perbandingan buku fiksi. Sekarang unsur buku non fiksinya ada 6 lagi. Yang pertama yaitu ada judul.
atau pemahaman dari buku. Dan yang terakhir, kesimpulan dari buku yang kamu baca. Juang Indonesia dan 200.000 warga sipil harus diungsikan. Tapi perlawanan awal rakyat Surabaya membuahkan hasil. Pasukan sekutu gagal menjatuhi kota Surabaya dan rakyat Indonesia berhasil mempertahankan wilayahnya. Di balik pertempuran rakyat Surabaya itu muncullah salah satu pejuang nasional yang punya peranan penting. Ia bukan seorang tentara berpenampilan cepat, bukan juga prajurit dari akademi militer. Ia adalah seorang pemuda bernama Sutomo, atau lebih dikenal dengan nama Bung Tomo. Jauh di pusat kota Surabaya, di Kampung Blauran, pada tanggal 3 Oktober 1920, lahir seorang insan yang akan menjadi kekuatan untuk banyak orang di kemudian hari. Dilahirkan dari keluarga yang sederhana, dari seorang ayah bernama Kertawan Cipto Wijoyo. Sutomo dilahirkan di tengah keluarga yang sangat menghargai pendidikan. Sutomo adalah sosok pria yang jujur, bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Sutomo tumbuh menjadi orang yang kritis dalam politik dan sosial. Semangatnya menjadikan dia seorang jurnalis sukses. Suara Umum adalah salah satu tempat bekerja. Bung Tomo tersohor bukan karena kemampuan militernya yang hebat, tapi karena kemampuan orasinya yang mampu membakar semangat rakyat Indonesia. Orasi rapi-api Bung Tomo disiarkan lewat stasiun radio yang digagasnya sendiri. Stasiun radio itu bernama Radio Pemberontak. 1945 pagi hari, Bung Tomo berhasil mengobarkan semangat rakyat Indonesia di Surabaya buat melawan gempuran tentara Inggris. Petikan takbir dan merdeka yang disuarakan Bung Tomo mampu memanggil rakyat Surabaya untuk berperang hingga memukul mundur pasukan Inggris. Hingga kini, Bung Tomo dikenal sebagai pemimpin handal dan mengobar semangat tempur pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, dan namanya sering disebut-sebut pada Hari Pahlawan. Kekuatan dari kata-katanya terlihat jelas pada pertempuran 10 November 1945. Bagai api melahap kayu dengan cepat. Semangatnya mampu mengubah bambu runcing menjadi peluru dan mengubah tiap peluru menjadi lidi. Itu tadi cerita apa aja? Fiksi apa non fiksi? Yang kedua, Mengisahkan tentang perjalanan atau kisah kehidupan tokoh termasuk dalam contoh buku non fiksi. Iya benar non fiksi, tapi buku apa? Apa deh? Buku biografi. Oke, ini untuk tayangan yang kedua. Yang bernama Dani. Ayah Dani sudah meninggal saat
kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, Ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit Ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai masak, maukah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu? Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. Tidak mau, Bu. Kalau aku masak, nanti rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu, kalau aku mengantar makanan ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Desi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya. Di sana tak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Saya tidak makan. Darmi, tadi bukan sudah menyuruhmu untuk memasak? Aku tidak mau, Bu. Hah? Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita. Nggak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku nggak bisa membayangkan kulitku yang bersih ikutan kotor. Akhirnya, ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Bu, bedakku habis. Tolong belikan dong, Bu. Ya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut Nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja. Kenapa, Darmi? Pokoknya ibu jalan di belakangku. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba, di tengah jalan, ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, "Hai Darmi, kamu mau kemana?" Aku mau ke pasar. Teman Darmi melihat Ibu Darmi dengan pandangan bertanya, "Dia siapa, Darmi? Ibumu ya?" Siapa yang ada di belakangmu? Apa dia ibu? Termasuk ke dalam buku dongeng yang berjudul apa tadi judulnya? Menentukan tema apa tadi yang ada pada video Batu Menangis. Terus yang kedua langkahnya tadi di mana saja, cerita Batu Menangis tadi. Terus tokohnya tadi siapa? Terus alurnya menggunakan alur maju apa alur mundur? Terus gaya bahasanya tadi menggunakan gaya bahasa pertentangan, apa sindiran, apa penegasan. Kemudian yang terakhir ada amanat. Kira-kira amanat apa yang dapat kamu ambil dari video yang sudah kamu simak tadi?
ini yang ada di depan. Tabel ini untuk buku fiksi ya. Untuk buku fiksi tadi judulnya apa? Ditulis judulnya saja. Terus tema, latar, tokoh, alur, gaya bahasa, dan amanat. Nanti silakan kalian buat tabel. Darmi dan anaknya bernama. Anaknya tadi bernama siapa? Yang berjaga tadi siapa? Yang berjaga kepada Darmi. Oh, anaknya Darmi. Terus ibunya. Kalian kasih fokus, masih ingat. Oke, nanti tampaknya Darmi. Oke. Alurnya tadi menggunakan alur maju apa alur mundur? Terus gaya bahasanya juga bagaimana ya? Silakan kalian kerjakan di lembaran. Terus tabelnya silakan kamu tulis sesuai dengan apa yang ada di depan itu. Pada peristiwa sebelumnya 1945 di Surabaya dan namanya 1999. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga menceritakan buku unsur buku fiksi. Judul Bung Tomo. Ini buku menceritakan mengenai peperangan rakyat Surabaya dengan menara pengenalan rakyat Surabaya dipimpin oleh seorang pemuda bernama Bung Tomo atau yang sering kita sebut seperti Bung Tomo. Terima kasih. Kami dari Pemuda sudah mengatakan. Assalamualaikum. Cerita Bung Tomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menganalisis hasil jawabannya. Tema memenangi alurnya alur maju. Tokohnya Ibu Darmi dan Darmi. Latarnya rumah Raja dan pasar. Latar waktunya siang hari. Suasananya sedih. Gaya bahasa menggunakan bahasa majas personifikasi atau pertentangan. Amanat kita tidak boleh berlalu. Hasil dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tema anak yang berbakat, anak di rumah, dagang, dan pasar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ayu kata ya. Kata ya Bu Ayu ya. Tadi saya sudah ini kira-kira sekarang 1 kita evaluasi gitu. Tadi seperti apa proses panjenengan belajar.
kalau ada yang perlu dibenahi, diperbaiki, kita bersama-sama ya. Baiklah Bu, tadi perasaannya panjenengan setelah mengajar di kelas 8 B tadi gimana? Ini campur aduk perasaan saya. Tadi waktu mengajari kelas 8B itu alhamdulillah anak-anak antusias sekali mengikuti pelajaran saya. Apalagi ketika saya memberikan contoh video fiksi dan non fiksi itu tadi anak-anak menyimak. Iya, saya lihat Bu tadi anak-anak begitu seriusnya. Sepertinya Iya. mereka menikmati sekali video yang panjenengan tayangkan tadi. Iya. Terus kira-kira pembelajaran yang panjenengan lakukan di kelas 8B itu sudah sesuai dengan alur FPP yang panjenengan buat? Kalau menurut saya tadi waktu pembelajaran yang saya berikan itu sudah sesuai dengan RPP yang saya buat. Durasi kontennya ada, terus produknya juga ada, walaupun belum maksimal. Oh gitu. Berarti kira-kira hal yang belum maksudnya yang perlu harus diperbaiki atau ditambah itu seperti apa? Lanjutnya Ya, tidak lanjut yang perlu kita jenengan atau menjadi bahan pertimbangan saya ketika saya nanti mengajar, hal yang perlu saya tambahi itu dalam hal apa? mungkin tindak lanjutnya untuk anak-anak itu yang pertama itu masalah komunikasinya anak-anak. Contohnya tadi berenang lihat sendiri kan anak-anak Iya, waktu iya. presentasi masih malu-malu. Ya, Terus utuh-utuhan. masih, ya kamu aja kamu. Iya. Itu yang pertama Bu yang harus ditindaklanjuti komunikasinya anak-anak itu harus diubah. Terus yang kedua memberikan motivasi pada anak. Jadi kan waktu presentasinya itu masih biasa saja. Mungkin berikan motivasi lagi untuk presentasinya nanti bisa memakai PowerPoint, terus bisa memakai untuk saat ini yang populer Canva Bu ya. Iya. Canva. Atau mungkin gini Bu, kira-kira siapa yang bisa membantu panjenengan supaya anak-anak itu lebih kreatif sehingga mereka mungkin apa kesulitan dalam pembuatan Canva atau gimana? Mungkin jenengan punya gambaran kira-kira siapa yang dilibatkan supaya anak-anak itu kalau bertanya bisa ada yang ditanyai dan bisa membantu mereka untuk pembuatan presentasi dalam Canva. Untuk itu nanti mungkin ada salah satu anak yang bisa Bu, sebenarnya, tapi dia mungkin masih malu, takut gitu. Jadi anak-anak itu kurang berani berekspresi, mengemukakan pendapatnya itu masih takut. Ya, sebenarnya anak-anak itu kreatif, cuma ya itu kendalanya. Mungkin ada guru atau pihak lain yang bisa membantu anak. Ada nanti, Ya, kan ada beberapa bapak ibu guru yang kemarin-kemarin ikut latihan Canva ya, latihan Canva itu. Ya, nanti bisa minta tolong pada salah satu. Ya bagus sekali Bu, nanti mungkin panjenengan bisa mengagendakan mungkin anak-anak yang memang butuh bantuan, panjenengan minta tolong salah satu guru ya, masih bisa berekspresi seperti itu. Saya kira cukup sekian Bu, tadi pembelajaran yang panjenengan lakukan sudah menarik, hanya beberapa yang mungkin memang perlu diberikan karena di sini kita sifatnya belajar sama-sama. Saya juga tambah ilmu, panjenengan juga Saya juga tambah ilmu. semoga kita bisa bertemu lain kali gitu ya. Terima kasih, kelihatannya sudah capek. Silahkan nanti istirahat Bu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.